Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini kita akan teringat satu peristiwa yang selalu kita peringati setiap tahunnya, yakni Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ada satu episode penggalan cerita yang sangat menarik untuk kita kaji dan kita jadikan sebagai pelajaran hidup kita di bulan Rajab ini, agar benar-benar kita senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti jejak beliau. Ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju ke Sidratul Muntaha, Rasulullah mendengar suara gemuruh dari para malaikat-malaikat penjaga arsy yang mereka semua sedang berzikir kepada Allah, beristighfar. Dan menariknya, mereka berdoa, mendoakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, yang doanya itu sangat luar biasa. Yang pertama adalah para penduduk yang di muka bumi ini didoakan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, didoakan untuk bisa dimasukkan ke surganya Allah beserta seluruh keluarganya. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, siapa mereka yang beruntung mendapatkan doa dari para malaikat-malaikat penjaga arsy ini? Di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'min ayat 7 diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Di dalam ayat ini, mereka yang beruntung mendapatkan doa dari malaikat penjaga arsy yang didengar langsung oleh Rasulullah adalah mereka yang billadzina tabu wattaba'u sabilaka. Mereka yang senantiasa kembali dan mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kita paham bahwa manusia ketika dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Ketika manusia cinta persaudaraan, hidup rukun, benci terhadap permusuhan, itu semua adalah fitrah. Hidup suka saling tolong menolong, hidup untuk saling bergotong royong, itu adalah fitrah. Tetapi kita sadar bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Dalam kehidupannya pasti ada godaan-godaan di mana satu dengan yang lainnya saling permusuhan, di mana satu dengan yang lainnya saling dendam dan lain sebagainya. Maka ketika manusia menyadari ini, kemudian mau untuk memperbaikinya, maka orang-orang seperti inilah yang nanti akan mendapatkan doa-doa dari para malaikat Allah, yang pada saat ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu didengar langsung oleh beliau. Dan beruntunglah orang-orang yang hari ini telah kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina tabu wattaba'u sabilaka. Kita menyadari bahwa dalam kehidupan ini kita tidak lepas dari yang namanya godaan hawa nafsu. Tidak lepas dari
gesekan-gesekan ketika kita melakukan hubungan sosial kita di masyarakat, maka orang yang mau untuk memulai kembali, memperbaiki hubungannya kembali, merekatkan hubungannya kembali, memperkuat tali silaturahim dan ukhuwah Islamiyah, maka insya Allah orang-orang yang seperti ini adalah yang akan mendapatkan doa-doa dari malaikat penjaga arsy tadi itu. Yang kedua adalah mereka yang mendapatkan doa dari malaikat Allah ini adalah waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu mereka yang mau mengisi hidupnya ini dengan iman dan amal soleh, lalu keluarganya mengikuti mereka melakukan hal yang sama untuk beriman dan beramal soleh. Ini artinya bahwa setiap orang mempunyai tanggung jawab secara pribadi terhadap keluarganya. Maka ku anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk kita mempunyai rasa peduli terhadap keluarga kita, rasa peduli terhadap keturunan kita, untuk kita bisa sama-sama membina mereka menjadi generasi-generasi yang Qur'ani, yang senantiasa menjaga akhlakul karimah. Maka beruntunglah orang yang senantiasa menjaga keluarganya ini dengan baik, dengan mengikuti tuntunan yang sudah termaktub di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah untuk menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang keturunan-keturunannya itu adalah senantiasa beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan melakukan amal soleh. Maka senyampang hari ini kita semuanya mengikuti peringatan Isra Mi'raj di bulan Rajab ini, marilah kita ikuti tuntunan beliau untuk menjadi orang yang senantiasa kembali ke jalan Allah dan mau untuk kita memberikan edukasi kepada keluarga kita untuk menjadi keluarga yang baik, yang berakhlakul karimah. Demikian, mudah-mudahan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.